Coba lah masalah siapa nih yang Marga Gultom? Vandiko. Vandiko Timotius Gultom. Vandiko Timotius Gultom. Nah, Vandiko ini kan dia masih anak muda, masih jiwa-jiwa milenial lah. Perbedaannya petahana sama Vandiko apa? Bukan masalah ini ya, karena kan sama-sama Bataknya itu semua. Oh, iya. Pola pikirnya, karena kan Namboru juga belum cuman tahu dia dari media doang kan. Iya. Cuman tahu dia dan memang Saya dia belum kenal dia. belum kenal dia. Saya belum pernah menjabat tangannya juga belum. Satu dia pasti Tamiang dia ya. Ya, Padahal taunya dia anak muda anak aja. muda. Kalau dari aku sih, aku senang, responnya senang gitu. Pertama karena kan banyak orang yang bilang dia masih kurang pengalaman ya, tapi untuk zaman sekarang ini zaman milenial, tidak ada yang nggak mungkin. Aku sih yang apa namanya, yang membuat aku itu, satu hal yang membuat aku tuh kayak seneng sama dia itu, maksudnya walaupun aku belum kenal dia itu siapa, maksudnya dia punya hati loh untuk Samosir gitu. Ya kan petahana juga sama-sama orang Samosir juga. Ya tapi kan dia itu anak muda gitu, maksudnya aku salut dengan ininya gitu loh, secara profilnya masih muda gitu kan. Jadi kayak lu sekarang, kalau lu misalnya disuruh ke Samosir, pasti lu nggak mau. Itu tadi, karena di awal mau makan bakso, mau makan ini susah kan, gitu. Kayak di Silobu itu kan, Silobu Jono dekat ini loh yang apa namanya, Tugu Raja Sonang, nggak ada es krim loh di sana, nggak ada es krim, nggak ada bakso, nggak ada mie goreng, nggak ada BPK di sana gitu. Jadi kalau lu sekarang disuruh ke sana, pasti lu mikir gitu. Namanya lu anak muda, pengen bebas kemana-mana gitu. Nah tapi ini jiwa anak muda, dia pengen loh, maksudnya dia mau gitu, punya hati untuk ini nih, untuk kampungnya lah ibaratnya. Padahal sebenarnya dia nggak lahir di sono loh. Iya. Nah itu dia. Itu aku salut sama itu dia. Berarti Namboru yakin kalau yang milenial itu akan lebih maju. Ya ada harapan sih, karena kan biasanya sih dengan adanya internet, dengan adanya sistem online sekarang nih, pokoknya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi ya ada harapannya bahwa ini akan lebih baik ke depan gitu, karena itu anak muda. Pandangan Namboru kenapa bisa kayak ada harapan ke depan itu? Pandangan dari mana? Secara dia Namboru belum kenal, terus belum pernah ini juga belum di dunia politik, kayaknya ini pertama kali deh. Karena kalau dilihat profilnya dia cuman pernah bekerja di mana? Di apa sih? Daerah di Jawa kan? Di Jawa dia. PNS ya dia. Entah itulah itu, tapi dia untuk di dunia politik kan dia belum pernah juga gitu. Ya itu kan masnya. Hanya karena milenialnya doang. Iya, pertama dia milenial. Tapi bukan karena sama-sama Gultom kan? Iya, kan nggak kenal juga sih. Iya, kayak tapi kan Miranda Gultom kan ada juga sih dikit, maksudnya 0, berapa persen ada juga gitu. Tapi kan ya sebenarnya sih wakil bupati yang sekarang juga Sinaga itu sama marganya sama mama saya, tulangku loh gitu. Iya. Tapi maksudnya kan yang ininya Rapidin ya? Ya, itu sih. Dan ada juga sih ini kali ya, maksudnya berharap nih ya, kan tetangga. Jadi tetangga, ibaratnya kan kampungnya dia kan tetanggaan nih, lebih dekat. Jadi berharap kalau seandainya kan gini, kalau lu punya tetangga maju, pasti lu senang. Iya. Jadi jangan kayak model yang dulu itu, maksudnya ada teal, kosong teal yang kayak gitu, hotel ya. Kosong, teal, elat, latte. Kayak gitu, bukan itu lagi gitu loh. Kalau maksudnya tetangga kita maju, kita malah iri gitu. Kalau sekarang enggak zamannya lagi kayak gini. Kita udah sadar gitu. Kalau seandainya kalaupun orang tua lu itu kaya di Samosir contohnya. Nah, lo tinggal di Bekasi, lo tinggal di sini di UKI.
kan kalau lo sakit yang duluan nolongin lo siapa? Tetangga. Gitu. Nah, jadi nggak mungkin bapak lu yang kaya yang punya semuanya di sana. Gitu. Nah, jadi aku tuh di dalam hati gini, kalau seandainya tetangga gua maju, pasti gue juga akan kecipratan apanya, contohnya gitu, kalau jalanan di tempat gue itu keren, kalau daerah di tempat gue itu keren, maju, kehidupan di sini otomatis akan maju. Jadi, dan ada harapan gue gitu, kalau bisa lihat gak sih, kayaknya perkembangan di daerah Nainggolan ke sana itu kayaknya maju loh, gitu. Jadi berharap saatnya Nainggolan ke arah Onanrunggu sini saatnya dong maju. Gitu. Jadi ya kalau seandainya Tuhan izinkan gitu kan ya, berharap ini bisa dibangun juga dan ke sininya gitu. Jadi semuanya menikmati kemajuan. Tapi kalau untuk kemajuan dalam bentuk apa nih, dari infrastruktur atau apa? Itu tadi. Infrastruktur. Ya, Tapi infrastruktur dari petahana udah lumayan bagus juga loh kalau aku lihat sekarang, dari karena aku pulang tahun 2017. Ya, agak udah lumayan juga, emang sih, cuman petahana itu netral ininya, maksudnya setara dibikin masalah untuk pembangunan itu. Ya, tapi kan kayaknya kehidupan itu belum maksudnya belum merata gitu loh. Jadi ya gini, contohnya kayak di Onanrunggu ada nggak sih penginapan juga, nggak ada loh di Onanrunggu. Pasarnya Onanrunggu coba lihat. Iya sih, kayaknya gitu-gitu aja. Iya, gitu-gitu aja. Jadi nggak ada perkembangan gitu loh. Jadi, nah itu tadi saya pernah nulis di di akun Facebook gitu ya. Maksudnya gini, kalau seandainya pelabuhan Onanrunggu misalnya, pelabuhan Onanrunggu itu maju, kan ada mama tua saya jualan di sana, jualan lapet. Kenal gak sih Sambur Samosir, jualan lapet itu? Nah, tapi dia sudah pensiun ya, karena misalnya digantiin sama Nayapa. Ya. Jadi kalau seandainya ini lebih maju, otomatis harga lapet naik gak? Iya. Naik kan. Nah, kalau harga lapet naik, taraf kehidupan orang di sekitaran sini bagus deh. Bagus gitu, maksudnya yang nggak akan hanya lapet yang maju, mie gomak juga mungkin bisa lebih kan. Kalau ini udah maju, otomatis orang di luar Samosir akan penasaran dengan daerah ini gitu kan, dia akan berkunjung dan ini akan maju gitu loh. Kira-kira jualan apa nih di sini nih, maksudnya pendapatan mereka itu otomatis akan naik gitu, jadi kehidupannya akan lebih baik gitu. Jadi harapannya kalau seandainya ini ya mungkin ada setitik harapan, kalau tetangga gua maju, otomatis tempat gua juga maju lebih baik gitu. Jadi mungkin ini bisa menyimbangi ini, jadi sama-sama maju gitu. Iya, tetap kayak kembali lagi ke cerita awal itu, berarti yang harus diperbaiki di sini adalah SDM-nya kan. Ya, SDM nah, dan coba infrastruktur pokoknya. Kalau untuk infrastruktur memang, kalau untuk jalan-jalan utama udah lumayan, jalan-jalan, karena jalan-jalan masuk ke huta-huta itu, kampung-kampung itu urusan kepala desa. Oh, urusan kepala desa itu? Iya, itu urusan kepala desa. Ada apa dengan kepala desa? Kenapa ininya masih kadang-kadang itu ya? Tapi kalau untuk di desa, di kampung Sungkian, jalan udah bagus sekarang, karena kan udah didesak dari bupatinya, jadi jalanan udah mulai agak bagus juga. Tapi nggak tahu karena mau pemilihannya. Yang kita bahas itu kan ada SDM-nya. Coba kalian ke Bali, di Bali itu semua rata-rata orang Batak, mau di Kuta, mau di Double Sik, mau di pokoknya di daerah-daerah tempat-tempat wisata yang paling hedon di Bali itu rata-rata semua orang Batak, mulai dari pedagang mulai dari kepang-kepang rambut, coba lah. Masa sih? Itu rata-rata orang Batak, dan kebanyakan itu dari Samosir. Oh, Tanjung Balai, Samosir. Nah, kenapa sampai orang-orang kita itu pindah ke Bali, bisa sampai moving ke Bali itu ya? Karena apa? Di Samosir itu dia pikir gimana ya, susah. Nggak ada kehidupan. Bukan nggak ada kehidupan, karena di Bali juga dia makan dari orang-orang dari yang berwisata gitu loh. Padahal Samosir itu adalah kepingan surga. Ya kan? Tapi belum, maksudnya masih on proses ya, gitu. Kalau untuk dibilang view di Samosir itu, view di Samosir itu 40-60 bisa loh perbandingannya. Memang view di Bali lebih bagus. Jauh lebih, tapi 40 perbandingannya 60 di Bali, 40 Samosir. Kalau dibilang, coba ke atas kayak di Sigaratung apa segala macam itu view-nya bagus-bagus. Sama kayak di Ubud itu adalah kayak di Sipira.
kita memang bisa melihat Danau Toba itu yang segini cuman kapal itu ubudnya di Bali lah itu. Kalau untuk karena kalah di pantainya doang sebenarnya, kalah di pantainya doang, terus pantainya kebersihannya dijaga, sebenarnya itu sebenarnya kita pun bisa sukses, masyarakat Samosir itu pun bisa sukses dari makan dari Samosir juga. Iya. Jangan just manfaat, nanti giliran udah tahun baru harga pok mie aja pun bisa bikin 15.000. Kenapa hatiku berdebar-debar seperti ini? Di Bali itu ketahuan orang jualan aqua kayak gini 2.000 itu langsung ditangkap. Itu ditangkap. Tapi kalau di Samosir, kenapa harus pemerintah kan turun tangan itu sebenarnya? Harus mobile itu, jangan gila-gila ini apa, jangan pas sudah mau pemilihan sekarang orang heboh. Sekarang kan mau petahana kayak mau Fandiko kayak apa segala macam, gila-gila mendekatkan diri, ya kan? Pertama-tama mau kampanye begini dulu, ya kan? Nanti giliran mereka udah menang kayak gini lah itu, jangan kayak gitu. Ever had a dreams that you had you could do so you. Aku itu, kita sebenarnya nggak paham sama politik ini, dan aku nggak ada pro sama siapapun karena aku nggak memilih di Samosir. Aku hanya lahir di sana. Aku pun nggak tahu kemungkinan kalau misalnya Samosir udah agak maju, entah itu di tangan petahana atau Pandiko, kalau udah agak maju, ngapain aku capek-capek nyari duit di sini? Iya. Mending pulang kampung. Bisa balik dong. Iya kan? Iya. Karena pola pikirku bisa pola pikir yang di sini atau yang aku udah keliling kemana-mana, Iya. bisa ku bikin di Samosir. Iya. Tapi kalau untuk bikin sekarang, apalagi orang-orang Batak ini kan gila-gila tarombo. Jangankan dulu di sana, di sini kita kerja sama barengan, kita kerja bareng sama orang Batak. Kayak apa? Apanya kau suruh nggak tulang punya aku? Padahal dia anak buah saya misalnya bos, ya kan? Mamaku nih pasari, mamaku manik, dia pasari, bawa suruh dia. Ulah-ulah punya aku dia. Oh, gitu ya? Nah, kayak gitu. Itu sebenarnya pikiran-pikiran kayak gitu yang harus dibuang kebanyakan, ya kan? Itulah salah satunya. Nah, kalau untuk masalah sifat petahana, aku sih agak sedikit mungkin ada kendala project dia atau apa dia yang sebelumnya harus diselesaikan sebelumnya. Nggak pro kemana-mana sebenarnya, nggak pro dan nggak kontra juga, karena aku juga sama-sama nggak kenal mereka, ya kan? Nggak kenal mereka. Jadi yang sebagai putra daerah Samosir yang ku mau SDM-nya doang sebenarnya, karena sumber daya alam Samosir itu kan nggak ada sama sekali, ya kan? Satu, gimana caranya biar orang suka datang ke Samosir, itunya harusnya, ya kan? Yang paling diutamakan adalah pariwisatanya dulu dikembangkan. Karena di Bali itu sama Samosir itu sama loh. Kenapa lo bisa bilang Sama pariwisatanya yang mereka ini kan. Pariwisatanya, karena apa? Di Bali apa? Nggak ada pabrik, nggak ada apa-apa di Bali. Iya. Malah Ada gunung. pabrik kan di sana kan? Nggak ada, pariwisatanya yang ini. Di Bali itu kau nemu bikin tas di situ geletak di mana, nggak akan hilang itu. Coba di Samosir, jangankan ada waktu itu viral bule dirampok, ya kan? Kan buat malu. Apalagi dengan hadirnya media sosial sekarang ini, apa-apa tuh terkenal, bisa merusak citra, ya kan? Itu yang harusnya. Kenapa sampai orang bisa kayak merampok atau apa maling itu? Ya karena apa? Mereka makan dari mana? Mereka makan dari mana gitu loh? Itu harusnya pemerintah, mau itu siapapun nanti yang menang, yang harus dikembangkan itu adalah SDM-nya sebenarnya. Itu sebenarnya permintaan. Kalau misalnya kayak yang kayak Fandiko Timotius Gultom lah ya. Jadi kan aku tahunya rumah orang itu di mana. Yang sebelum kalau kita datang dari Parapati itu sesudah Laguni kan yang di pinggir Tawi itu dia punya, ya kan? Dia punya kapal pribadi loh. Kalau dibilang kaya udah kayak melintirnya orang ini, ya kan? Iya, kaya ya. Kaya lah. Cuman Kenapa bisa kaya? Hah? Kita kok nggak bisa sama dia ya? ya maturpu nih deh, Pak. Maturpu nih Tuhan itu semua nih kan? Kan gitu. Bersyukur dong dia jadi Fandiko ya, maksudnya dia punya bapak, maksudnya dia di sekolahin di mana-mana gitu ya. Tapi lo sebagai ini bersyukur gak punya bapak? Ya, Aku lebih bersyukur. Aku lebih bersyukur dengan hidup apa adanya, ya kan? Daripada sekarang gini, dia pun tapi gak usah lah dibahas itu nanti ya. Cut itu ya, cut. Ini cut. Enggak, apa sebagai jiwa-jiwa milenial sebenarnya gimana ya? Karena kalau
story-nya dia juga kita nggak tahu, maksudnya dia hanya sebagai cuma PNS doang untuk duduk politik di Masjid Baru. Kalau menurut Namboru lah dulu, kalau menurut Namboru dia kan kita bahas masalah Fandiko ini. Gimana kalau aku bilang dia cuma boneka bapaknya, tau? Gimana, setuju? Gini ya, kalau kayak gitu aku sih nggak setuju dengan dia. Kenapa saya nggak setuju? Karena gini, saya sebagai bersyukur dia punya bapak mau mendukung dia. Jadi yang namanya perjalanan hidup itu kan kita nggak bisa jalan sendiri. Nah, dia nggak bisa jalan sendiri. Pasti nggak bisa dong nikah orang belum nikah. Bukan, itu nggak ada hubungannya dengan menikah. Jadi maksud lo belum nikah lo, maksud lo jangan menyinggung Namboru lo. Maksud untuk jadi ya maksudnya gini, karena ada orang di sekeliling kita yang menjadi pendukung kita, makanya bisa kita sampai di sini, di puncak gitu kan. Jadi ya dengan dia mendukung ini bukan berarti boneka dong gitu. Ya satu hal, bersyukur ada yang ngedukung dia. Kamu harus punya hati untuk ini gitu kan. Ya buat kita yang belum ada nasib seperti dia yang ngedukung kita, contohnya kayak bapak kita, kau jadi DPR aja kau, biar ku dukung kau, nggak mungkin gitu kan. Bapak saya makan ikan asin aja kami bersyukur gitu. Sekolah aja, aduh mau lihat ya Tuhan gitu kan. Jadi makan Indomie dibagi satu bungkus bagi 8 orang pun udah bersyukur. Iya, sarimi cuy. Sarimi dibagi. Saya dulu kalau bagi sarimi saya gitu. Jadi ya bukan berarti kayak gitu, maksudnya jangan dijudge kayak gitu juga. Selagi dia punya hati, kenapa enggak? Iya. Gitu. Selagi dia punya hati untuk dia punya tujuan dan didukung oleh orang-orang terkasih di sekelilingnya, kenapa enggak? Gitu. Nah, tapi apapun itu pandangan orang, kan yang tahu tujuan hidup kita. Iya, sama Tuhan gitu. Yes. Jadi ya jangan menilai gitu. Nah, saya sih maksudnya panggilan hidup setiap orang itu beda-beda. Jadi kalau dia punya panggilan di sana, dia mau kembangin, dia mau wujudkan, ya kita dukung. Iya, apapun itu alasannya, tetap mau petahana, mau Fandiko, mau siapapun itu, kalau dia memang niatnya untuk memajukan Samosir, kita harus tetap dukung, ya kan? Sebenarnya mau dari petahana, mau dari yang mau datang, aku tekankan sekali lagi, coba aku nanya Namboru lagi, apa nanti yang harus mereka kerjakan, utamakan dulu? Ya itu tadi yang SDM-nya itu dikembangin gitu kan. Jadi kita sebagai anak-anak muda maksudnya ngerti, kita dapat, maksudnya gini ya, kayak orang-orang sekarang di kota nih udah mengerti tujuan hidupnya apa gitu, goalsnya itu apa gitu. Tapi kalau di kampung kan maksudnya karena masih umumnya ya sekolah gitu. Jadi kayaknya pandangan ke depannya itu belum yang gimana-gimana. Jadi gimana ngebukain pikiran anak-anak muda nih, orang-orang yang masih sekolah, ke depannya mau jadi apa. Kan kalau ada gambaran-gambaran kan kita kan lebih gampang. Jadi ya itu tadi, gimana kalau seandainya singkong ini bisa dijadiin, kan singkong itu sekilo berapa sih? Gitu kan, sekilo mungkin, atau jangan kan sekilo, sahirang, satu karung yang putih itu mungkin dihargain hanya dengan 10 sampai 15 ribu per ini. Padahal untuk menghasilkan ini pun orang sudah harus berapa bulan ditunggunya. Jadi kan harusnya ini bisa dong, yang harga 15 ribu ini kalau seandainya dijadiin gorengan aja udah berapa. Nah, apalagi dijadiin kering, apalagi dijadiin pokoknya punya ciri khas Samosir gitu, dikembangin lah. Salah satunya gini juga loh, masakan khas Samosir itu kayak andaliman. Andaliman itu kan cuma ada di Samosir ya. Enggak dong. Di Pangaribuan juga ada sebenarnya, tapi cuma ada di Sumatera Utara lah. Nah, coba kalau misalnya di Jakarta ini banyak orang yang jual bumbu-bumbu andaliman yang notabene bukan orang Batak. Temanku ada, dia jualan ikan teri terus dibikin bumbu andalimannya, dan itulah jualan online, itu laku banget. Dia hanya tahu masakan Batak itu apa sebenarnya, selain makanan-makanan yang haram katanya, kan ada tuh, dan dia memang orang sebelah. Jadi waktu itu aku lagi ada pameran di JCC. Nah itu ada tuh dari Kementerian Lingkungan Hidup, waktu itu masih Siti Nurbaya lah ininya. Kebetulan ada orang Batak di situ
yang bawa ini apa bibitnya andaliman itu. Nah dia coba itu kan ada bumbunya juga itu enak banget katanya. Akhirnya dia bikin sekarang ini dia olah ikan teri, sambal ikan teri dari Medan sama andalimannya, semua bumbunya sama, cuma ada andaliman. Laku banget sekarang, laku banget. Dan dia juga bikin sambal itu yang tahan sampai 3 bulan, nggak tahu tuh bikin apa dari sambal andaliman itu, yang notabene dia bukan orang Batak. Coba, dan kita nggak ada pernah kepikiran ke sana. Ya, kalau dibilang salah satunya orang bodoh, aku salah satunya orang bodoh karena aku nggak pernah kepikiran untuk ke situ, ya kan? Coba kalau dari Samosir dibikin kayak gitu, ada kayak entah makanan kering, makanan dari Samosir itu cuma lapet, itu kan makanan basah, 2 hari udah busuk, udah basi. Coba kayak keripik itu dibikin nanti bumbunya sama, bikin dari daerah manapun bumbunya sama, tapi bikin satu andalimannya itu, karena itu cuma ada di Sumatera Utara ya. Coba gitu doang sebenarnya yang harus diinin pemerintah ini, entah itu petahana atau siapapun itu yang harus dididik, ya kan? Jangan gila-gila. Ada nanti kalau kita bilang takutnya kena ini, ya kan? Itulah pendapat kita. Kita bukannya mau sok mangguri atau apa gitu ya, namburi ya, maksudnya bukan. Ini hanya sekedar saran lah ya. Bukannya kita sok pintar atau apa. Kita pun di Jakarta cuma karyawan biasanya. Tapi ada waktunya kita buka suara, ya kan? Kita putra daerah, putra dan putri. Guru niraja, anak niraja, ya kan? Dia kan berhaklah kita kasih kan. Cuman kalau kita kasih saran begini di kampung, banyak yang ini, kau siapa? Kau pun ini ya, kau pun bolotnya. Itu yang sebenarnya apa susahnya kalau kita sama-sama kayak saling menerima lah gitu, ya kan? Kayak Nambur bilang tadi, saling menerima saran, walaupun kau nggak terima, dalam hatimu aja itu, ya kan? Kalau kita lagi face to face kayak gini, ya aja, ya kan? Tapi di saat kita pulang ke rumah kan kita pasti mikir-mikir, oh hari itu bagus sih begini-begini, kan gitu ya kan? Jangan pula kebanyakan minum tua, iya kan? Malam-malam aja minum tua, biar habis langsung pulang tidur, ya kan? Karena di Samosir itu ya, alamnya juga paling nggak ada, ya kan? Kopi pun di sana nggak ada pabrik kopi. Panen kopi di sana langsung dijualnya ke apa? Ke luar, bukan langsung dijadikan kopi di situ. Tapi sekarang ada sih aku lihat di sana itu, di daerah mana itu? Aku pernah lihat ada yang nge-vlog kopi sekarang udah bisa dijadiin langsung minum. Jadi ya senang sih, itu juga ya, anak muda. Ya emang iya, maksudnya Juga di anak muda yang zaman kecil pun aku langsung ya kita giling kopi. iya, tapi nggak beli dia, kopi. dia ada mesinnya, maksudnya ada jadi mesin, ini ada enggak, maksudnya jadi duit enggak, maksudnya. iya jadi duit. Dan orang kalau misalnya datang ke daerah itu dia nyariin warung kopi siapa gitu. Jadi salah satunya kan kayak gitu. Jadi suatu saat orang datang ke Samosir, walaupun itu orang Batak ataupun dia bukan yang notabene orang Batak, di saat dia datang ke sana ada yang diingat, ya nggak? Entah itu dari andaliman, dari keripik andaliman, dari apa. Jangan datang ke Samosir pulang-pulangnya bawa beban, ya kan? Itu sebenarnya yang mau kita tekankan sama orang-orang yang tinggal di kampung. Nggak usah dari Medan deh. Misal aku pun kalau misalnya pulang tiba-tiba ke Medan, datang aku ke Pasir Putih lah contohnya. Di sana wahana aja pun terbatas, ya kan? Jangan swasta ya sekarang kurasa mengelola itu, ya kan? Kayak di situ yang disediain booth-boothnya apa segala macam itu kan swasta kurasa, dari pihak hotel atau harusnya kan dari pemerintah yang harusnya. Parkirnya pun ngeri kali, tikar pun disewakan udah nggak ngerti lagi, cuma segini berapa puluh ribu, ya kan? Itu yang bikin orang sebenarnya kapok. Kenapa sampai belum? Kalau mungkin tahun-tahun 80-90 mungkin bodo amat ya, orang yang mau kau bikin 500.000 nggak akan viral itu. Karena sekarang media ini kan ngeri, jahat media ini loh, ya kan? Cuman karena dikit doang hashtagnya nanti melebar kemana-mana, orang pun parno. Janganlah ke Samosir lah bikin orangnya harga kaos-kaos oblong, harga kaos-kaos aja kayak di tuk-tuk itu, ya kan? Pernah orang nge-vlog hotel itu berapa puluh ribu gitu, udahlah kan kau cuma sekali-kalinya kesini katanya. Itu sebenarnya kan nggak boleh, kasih harga yang biasanya. Jadi orang aturannya dia beli 10 karena harga cukup dinya. Karena kan setiap kita orang Indonesia kan kayak gini, kau lagi di mana? Lagi di Samosir, beliin gua baju dong oleh-oleh, ya kan? Tapi kalau dia biasanya harusnya beli 100.000 dapat 3, aturannya dia beli 100.000 dapat 3, karena harganya jadi 50.000 satu, dibikin pada momen itu jadi beli satu. Kan sayang. Oh nggak bisa jadinya. Coba di Bali kayak di jogger-jogger itu 15.000 udah bagus-bagus itu loh, sampai ke Jakarta.
Ini kan orang pun belanja. Di jogger mahal-mahal, Hah? di jogger mahal. Iya, contohnya lah dulu. Cuman kan karena jogger kan udah terkenal dia, iya kan. Coba kalau kan ada Krishna di Bali itu murah-murah. Iya. Itu murah-murah. Dan itu kerajinan tangan. Iya. Kerajinan tangan. Jogger juga kerajinan tangan juga, bukan hasil pabrik. Nah, harusnya kan di Samosir juga harusnya gitu. Kalau memang swasta nggak ada yang mau kayak gitu, karena dari Samosir itu banyak kali orang kaya di Jakarta ini. Di Samosir itu banyak kali, apalagi Banyak yang udah berhasil kok. banyak yang udah berhasil tinggal di Jakarta ini, orang-orang Samosir. Kenapa mereka nggak mau investasi di Samosir itu? Karena apa? Bukan SDM-nya manusia di sana belum bisa ditata, bukan menjelekkan. Kalau aku jelekkan Samosir itu kampungku sendiri. Iya. Aku juga yang jelek di situ. Cuman kan kalau kita kasih, banyak kan orang kaya yang baru dari sana itu. Oh gitu. Apalagi di Bekasi sana, kalau kita ketemu di Bekasi, di Kayu Ringin itu yang punya kos-kosan itu orang Samosir. Lah yang punya Saripan Pasifik siapa? Orang Samosir nih. Masa sih? Bah, cuman kita nggak boleh sounding namanya di sini siapa ya kan? Saripan Pasifik itu orang mati yang punya. Ada nggak itu anaknya yang masih lagi? Hah? Ada nggak anaknya yang masih lagi? Aku pun naik burunya ada nggak ya? Jadi kita menikmati hartanya sekarang. Jadi itu per Samosir itu coba ya. Kenapa kak? Samosir sebegitu miskinnya. Bukan kalau aku dibilang masih miskin lah di Samosir itu sekarang itu. Masih lah. Masih miskin. Karena apa? Zaman dulu kita masih kalau aku zaman SD bule itu masih datang tuh setiap hari Kamis. Sekarang udah nggak ada lagi. Karena apa Parno? Bukan karena sebenarnya berturunnya itu karena tsunami zaman dulu, tapi bukan karena itu sebenarnya penyebabnya, faktornya. Zaman itu masih ada viral masalah handphone bule diambilnya lah, dicolongnya, tas dicolong. Harusnya dulu udah datang 10 ya, sekarang kalau bisa sih dilihat dari perkembangan kan harusnya udah 100.000. Iya harusnya, tapi ya itulah gimana rata-rata satu yang bikin masalah semua kena getahnya, ya kan? Semua, apalagi orang Parno sekarang ini gimana, apalagi dengan gosip-gosip Samosir katanya mau runtuh lah, pusing. Nah, itu yang bikin heboh itu sekarang. Nah, oke, sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas, cuman kalau terlalu panjang takutnya kita dilegokan, berkumpul sama tabu ini. Terang kali kita yang berkelenteng, belum pakai yang bagus ini. Itu dulu, itu bukan kritikan sebenarnya, ini masukan buat orang Samosir, apalagi nanti siapapun yang menang jadi bupati itu. Ya, kita doakan. Iya, kita doakan yang terbaik buat Samosir. Ini masukan kita dari sebagai putra dan putri daerah dari Jakarta. Jadi kalau Buruni Raja dan anak raja, jadi suatu saat kita pulang udah aman, tentram dan sentosa, ya kan? Sekian dan terima kasih. Jangan lupa bilang dulu, Bu. Like, comment, and subscribe. Nanti mau kita bahas lagi masalah-masalah. Jangan dibahas lagi deh. Kalau itu kejam. Nah, Karena kita orang Samosir, makanya kita berani bahasin. Nggak salah dong, ya kita kan? pengen yang terbaik lah buat Samosir kita ya. Karena kita nggak mungkin juga kalau Samosir udah bagus, ya mau ngomongin kita harus pulang, ya kan? Iya. Ngapain kita majukan kampung orang? Iya. Oke, soal ini Majolo, Horas Jalagapi. Bikin dulu upasa. Buah mangga, buah belimbing, sama-sama buah. Udah. Sama-sama asam. Oke, Bye. Horas.